Selamat malam teman-temanku semuanya, para pecinta Tosanaji. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Sekarang saya berada di warung kopi, teman-teman. Nah, kali ini saya dapat satu keris. Yang ini merupakan keris yang dulunya itu diagem minimal, ini diagem oleh minimal seorang bekel anom. Nah, bekel anom ini kalau dulu adalah seorang perwira menengah, perwira remaja yang membawahi minimal 15 pasukan prajurit Bayangkara dulu. Lalu siapa juga yang mengagem seorang perwira menengah, perwira tinggi Bayangkara dulunya, ya, panglima perang dan lain-lain. Karena keris ini begitu istimewa, teman-teman. Makanya kenapa sangat jarang beredar di pasaran, beredar di kalangan kolektor. Karena kalau sudah nyampe kolektor biasanya itu diagem sendiri, begitu. Nah, langsung saja saya tunjukkan kepada Anda seperti apa kerisnya. Nah, ini kaosnya Hunter Pusaka ini, teman-teman. Ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, jangan lupa subscribe. Harus ya. Oke. Ini teman-teman ya. Saya ini masih malam, belum pulang ini. Masih berkelana terus mencari keris untuk dijadikan konten dan juga ya mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertasan ajian di Nuswantara. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau melihat dari warangkanya, ini adalah kayu timungo tua ya. Dan sandangan seperti ini biasa disebut dengan warangka Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo Bancihan. Oke, langsung saja kita buka, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah saya warangi. Sudah diwarangi, dan inilah kerisnya, teman-teman. Oke. Ini adalah keris berpamor Satrio Pinayungan. Biasa orang menyebut dengan pola semacam ini yang ada pada hampir pada bagian pucuk ya. Ini disebut panah sama orang. Padahal sebetulnya makna dari grafik seperti ini itu dinamakan kudung. Ya, kudung. Jadi Satrio Pinayungan itu ada varian, teman-teman ya. Kudungnya itu ada di bagian tengah, ada juga di bagian atas begitu. Lalu pada bagian sor-soran terkadang itu pamor seperti udan mas. Ada juga pamor yang muser, ada juga yang kulbuntet. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan keris berpamor Satrio Pinayungan. Kalau kita melihat dari sisi grafik gestur besi ya, gestur besi ini terjadi gradiasi warna antara tengah dan pinggirnya ini, teman-teman. Ya, membuktikan bahwa keris ini termasuk pada keris yang sepuh. Dan juga pada bagian gonjo ini terdapat gonjo seret namanya. Bukan sembarang empu yang dapat menggarap dengan pamor seret seperti ini, karena memang dibutuhkan keahlian yang linuih. Bukan hanya secara teknis, namun segi supranatural, teman-teman. Nah, di bagian hubungannya pun sama, ada kendit seperti ini ya pamornya. Nah, teman-teman sekalian, lalu tangguh mana kira-kira? Maka keris dengan gestur dengan pasikutan seperti ini termasuk pada tangguh Mataram. Lebih tepatnya adalah Kartasura. Sahabat-sahabat sekalian, Satrio Pinayungan. Ya, keris Satrio Pinayungan. Ini ada dua varian. Pada masa Pakubuwono, pada masa era setelah era Mataram, itu terdapat pembagian, terdapat
pembagian pamor. Yang pertama adalah pamor Satrio Pinayungan dengan varian seperti ini, ya, dengan grafik seperti ini. Itu disebut dengan pamor Satrio Pinayungan Surakarta. Satrio Pinayungan Surakarta. Lalu ada juga penyebutan dengan Satrio Pinayungan Ngajok Jakarta atau Hamengkubuwono. Jadi kalau ini kan Surakarta atau biasa disebut Satrio Pinayungan Pakubuwono. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa kira-kira Satrio Pinayungan dengan varian yang disebut Satrio Pinayungan Hamengkubuwono atau Ngajok Jakarta? Grafiknya akan saya beri gambaran, teman-teman. Itu pada bagian sorsoran terdapat semacam bulatan-bulatan udan mas, namun agak lebih besar. Dan bentuknya itu bersusun-susun, ya, mengerucut ke atas, yang jumlahnya ada yang berjumlah 7, 9, ada yang jumlah ganjil pokoknya. Jadi bersusun-susun dari bawah sorsoran sampai ke atas ini. Dan di atasnya ini tidak ada pamor. Itu juga itu juga adalah pamor Satrio Pinayungan yang golongannya adalah Satrio Pinayungan Hamengkubuwono atau Ngajok Jakarta. Nah, kalau ini adalah Satrio Pinayungan Surakarta atau Pakubuwono. Bagaimana khasiat daripada keris ini? Nah, ini teman-teman, khasiat daripada keris Satrio Pinayungan ini merupakan keris yang diperuntukkan untuk seorang pemimpin. Agar apa? Agar pengaruh-pengaruh secara spiritual, pengaruh-pengaruh secara batin, ya, itu bisa semakin kuat. Sehingga apa? Sehingga musuh yang kita hadapi akan ketakutan, teman akan menghormati kita, dan bawahan akan tunduk kepada kita, selalu menghormati. Sebagian keris juga menyebut bahwa Satrio Pinayungan juga erat kaitannya dengan hal kerezekian. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi pertosan Haji Nuswantoro ini. Ini adalah penemuan besar pada bulan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.